Kapitayan merupakan sebuah keyakinan spiritual yang mahakar kuat di tanah Jawa. Sebuah warisan tak benda dari leluhur yang telah ada jauh sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Ajaran ini, yang kerap kali disebut sebagai agama asli atau agama Jawa kuno, bukan sekadar kumpulan ritual kuno, melainkan sebuah sistem filsafat hidup yang komprehensif. Kapitayan menawarkan pandangan dunia yang unik tentang eksistensi, hubungan manusia dengan alam semesta, dan, yang paling mendasar, konsep tentang Tuhan. Nama Kapitayan sendiri diyakini berasal dari kata kapita, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti yang paling awal atau yang paling utama, menggarisbawahi posisinya sebagai keyakinan fundamental yang menjadi pondasi spiritual masyarakat Jawa. Berbeda dengan ajaran politeisme atau animisme yang berkembang di berbagai belahan dunia kuno, Kapitayan secara tegas memeluk konsep monoteisme. Ini adalah sebuah keyakinan yang memusatkan penyembahan hanya kepada satu entitas tunggal, sebuah zat yang transenden dan tidak terjangkau oleh panca indera. Sistem kepercayaan ini tidak terorganisir dalam bentuk hierarki keagamaan formal atau lembaga, melainkan hidup dan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, adat istiadat, serta dalam praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Ia terintegrasi dalam berbagai aspek kebudayaan Jawa, mulai dari tata krama, etika sosial, hingga seni pertunjukan. Dengan demikian, Kapitayan bukan hanya sekadar ajaran yang dianut, tetapi juga cara hidup yang membentuk karakter, moral, dan pandangan dunia masyarakatnya. Keberadaannya sebagai keyakinan monoteistik yang mendahului agama-agama lain di kawasan ini memiliki signifikansi historis yang luar biasa. Ia menunjukkan bahwa jauh sebelum dikenalkan dengan konsep tauhid dari Islam, masyarakat Jawa telah memiliki fondasi spiritual yang siap untuk menerima ajaran tersebut. Fondasi inilah yang akan menjadi jembatan kultural yang menghubungkan tradisi leluhur dengan ajaran baru, menciptakan sebuah sintesis spiritual yang harmonis dan unik yang kelak akan kita kenali sebagai Islam Nusantara. Pusat dari ajaran Kapitayan adalah keyakinan mutlak pada satu Tuhan yang disebut Sang Hyang Taya. Nama ini, dengan segala keunikan dan kedalamannya, menjadi inti dari seluruh pandangan dunia Kapitayan. Untuk memahami Sang Hyang Taya, kita harus terlebih dahulu mengurai makna dari kata Taya. Dalam bahasa Jawa kuno, Taya berarti hampa, kosong, atau tidak ada. Namun, dalam konteks teologis Kapitayan, makna ini jauh lebih dalam daripada sekedar ketiadaan. Taya bukanlah ketiadaan eksistensi, melainkan sebuah ketiadaan wujud fisik yang dapat digambarkan atau dibatasi oleh imajinasi manusia. Sang Hyang Taya adalah zat yang berada di luar jangkauan panca indera, di luar ruang dan waktu. Ia tidak memiliki bentuk, rupa, warna, ataupun batasan. Konsep ini secara tegas menolak segala bentuk penuhanan benda atau makhluk karena tidak ada entitas di alam semesta ini yang dapat merepresentasikan hakikat Tuhan yang sejati. Sang Hyang Taya adalah zat yang tidak terbatas oleh ciptaannya. Filosofi di balik nama ini sangatlah mendalam. Dengan menyebut Tuhan sebagai Taya atau hampa, ajaran Kapitayan ingin menegaskan bahwa Tuhan tidak dapat disetarakan dengan apapun yang ada di alam semesta ini. Ini adalah sebuah konsep ketuhanan yang sangat abstrak dan transenden, yang menuntut manusia untuk tidak terjebak pada pemahaman-pemahaman materi atau fisik tentang Tuhan. Sebaliknya, manusia diajak untuk mencari Tuhan melalui kesadaran spiritual dan pembersihan hati. Sang Hyang Taya adalah sumber dari segala sesuatu, namun ia sendiri berada di luar kategori sesuatu. Ia adalah awal dari segala awal, namun ia tidak memiliki awal. Ia adalah akhir dari segala akhir, namun ia tidak memiliki akhir. Kekosongan yang dimaksud bukanlah kehampaan yang tak bernilai, melainkan kehampaan yang penuh dengan potensi, yang dari sanalah segala sesuatu berasal dan akan kembali. Konsep ini secara fundamental membedakan Kapitayan dari ajaran animisme yang menyembah roh atau dewa-dewi dan juga dari politeisme yang mempercayai banyak Tuhan. Sang Hyang Taya berdiri sendirian sebagai satu-satunya zat yang layak disembah. Konsep Sang Hyang Taya dalam Kapitayan menunjukkan kemiripan yang sangat mencolok dengan konsep tauhid dalam Islam. Tauhid adalah ajaran fundamental dalam Islam
yang menegaskan keesaan Allah, bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, tanpa sekutu, tanpa tandingan, dan tanpa perantara. Baik Kapitayan maupun Islam sama-sama menolak konsep Tuhan yang dapat digambarkan, dipahat, atau diwujudkan dalam bentuk fisik. Dalam Islam, Allah dijelaskan sebagai Ahad, yang Esa, Al-Ghani, yang Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun, dan Al-Qudus, yang Maha Suci, di luar segala kekurangan. Sifat-sifat ini paralel dengan konsep Sang Hyang Taya yang transenden, tak terbatas, dan tak terjangkau oleh panca indera. Keduanya menekankan bahwa Tuhan adalah zat yang sempurna dan melampaui segala ciptaannya. Kemiripan ini juga terlihat dalam penolakan terhadap syirik atau penyekutuan Tuhan. Kapitayan dengan tegas melarang penyembahan terhadap roh leluhur, dewa-dewi, atau benda-benda pusaka sebagai Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta hanyalah ciptaan, sementara Sang Hyang Taya adalah satu-satunya pencipta. Filosofi ini selaras dengan ajaran Islam yang menganggap syirik sebagai dosa terbesar karena menyamakan ciptaan dengan Sang Pencipta. Baik Kapitayan maupun Islam menuntun penganutnya untuk menyembah hanya kepada zat yang tak terlihat, namun keberadaannya dapat dirasakan melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta dan melalui getaran spiritual di dalam hati. Ketiadaan rupa dan bentuk Sang Hyang Taya dalam Kapitayan sama dengan deskripsi Allah dalam Al-Quran. Dia tidak menyerupai sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kemiripan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah indikasi bahwa ajaran spiritual asli di Nusantara sudah memiliki landasan monoteistik yang kuat. Ketika Islam datang dengan konsep tauhid yang lebih terstruktur dan universal, masyarakat Jawa menemukan bahwa ajaran baru ini bukan sesuatu yang asing, melainkan sebuah kelanjutan dan penyempurnaan dari keyakinan yang telah mereka anut secara turun-temurun. Hal ini menjelaskan mengapa proses Islamisasi di Jawa tidak selalu berjalan melalui konflik, tetapi seringkali melalui asimilasi dan adaptasi yang damai. Untuk memahami kedalaman Kapitayan, kita harus menggali lebih dalam filosofi di balik kata Taya. Seperti yang telah dijelaskan, Taya bukan berarti nihil atau ketiadaan, melainkan sebuah kosong yang syarat makna. Ini adalah konsep yang sangat abstrak, yang menantang pemikiran materialistik manusia. Dalam konteks spiritual Jawa, kekosongan ini disebut suwung. Suwung adalah keadaan kosong yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Segala bentuk, suara, dan materi berasal dari suwung, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Sang Hyang Taya adalah zat yang mendiami suwung ini, dan karena itu, ia tidak dapat dibatasi oleh bentuk-bentuk materi yang berasal darinya. Filosofi ini sangat mirip dengan gagasan dalam fisika modern tentang titik singularitas sebelum Big Bang, sebuah titik tanpa ruang dan waktu yang di dalamnya terdapat potensi tak terbatas untuk menciptakan seluruh alam semesta. Taya adalah titik singularitas spiritual itu. Penganut Kapitayan diajarkan untuk memahami bahwa Sang Hyang Taya tidak bersemayam di tempat ibadah atau benda-benda suci, melainkan di dalam hati setiap manusia. Kekosongan dalam hati adalah tempat yang paling suci, di mana Sang Hyang Taya dapat bersemayam tanpa batasan. Oleh karena itu, tujuan utama dari laku spiritual dalam Kapitayan adalah mencapai hening atau ketenangan batin, di mana pikiran dan nafsu manusia menjadi kosong, sehingga suara Sang Hyang Taya dapat terdengar dengan jelas. Kondisi ini mirip dengan konsep fana dalam tasawuf Islam, di mana seorang sufi merasa dirinya lebur dalam kehendak Tuhan, mencapai kehampaan diri nafsu untuk diisi oleh keberadaan Tuhan. Filosofi Taya juga mengajarkan tentang keseimbangan alam semesta. Segala sesuatu di dunia ini adalah sepasang dan saling melengkapi. Ada siang dan malam, baik dan buruk, hidup dan mati. Namun, di balik dualitas ini, ada satu zat tunggal yang menjadi sumber dari semuanya, yaitu Sang Hyang Taya. Memahami Taya berarti memahami bahwa di balik keramaian dan keruwetan dunia, terdapat sebuah ketenangan abadi dan satu titik pusat yang mengatur semuanya.
Dengan memahami filosofi ini, penganut Kapitayan diharapkan dapat hidup dengan kesederhanaan, tidak terikat pada hal-hal duniawi yang fana, dan senantiasa berorientasi pada zat yang maha kekal. Meskipun Sang Hyang Taya dipahami sebagai zat yang hampa, ajaran Kapitayan secara tegas meyakini bahwa ia adalah zat yang maha kuasa dan pencipta tunggal dari seluruh alam semesta. Kekuatannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kehendaknya adalah hukum yang mengatur segala sesuatu. Penciptaan alam semesta tidak digambarkan sebagai sebuah tindakan yang membutuhkan alat atau perantara, melainkan sebagai sebuah manifestasi dari kehendaknya yang murni. Dari taya yang kosong, muncullah ada, dan dari ketiadaan, muncullah keberadaan. Setiap partikel, setiap bintang, setiap makhluk hidup, dan setiap hukum alam adalah manifestasi langsung dari kekuasaan Sang Hyang Taya. Oleh karena itu, seluruh alam semesta, yang dalam kosmologi Jawa disebut jagat raya, adalah sebuah cerminan dari kebesarannya. Dalam pandangan Kapitayan, tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi kekuasaan Sang Hyang Taya. Ia adalah pengatur tunggal dari siklus kehidupan dan kematian, hujan dan kemarau, siang dan malam. Manusia dan segala isinya, termasuk roh-roh, dewa-dewa, dan makhluk halus, hanyalah ciptaannya. Mereka tidak memiliki kekuasaan mandiri, melainkan berfungsi sesuai dengan kehendak Sang Hyang Taya. Oleh karena itu, menyembah makhluk lain selain Sang Hyang Taya dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Konsep penciptaan ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan konsep Al-Khaliq, Sang Pencipta dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah dijelaskan sebagai pencipta yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dengan firman-Nya kun, jadilah. Ini adalah tindakan penciptaan yang tanpa perantara dan tanpa bantuan, sama seperti konsep penciptaan dalam Kapitayan. Keyakinan ini juga menanamkan rasa tanggung jawab moral kepada penganutnya. Karena alam semesta adalah ciptaan yang sempurna dari Sang Hyang Taya, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dan harmoni atau rukun di dalamnya. Merusak alam atau menciptakan ketidakadilan dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Sang Hyang Taya. Oleh karena itu, spiritualitas Kapitayan sangat terikat dengan etika lingkungan dan etika sosial. Seluruh ciptaan adalah bagian dari manifestasi Sang Hyang Taya, dan dengan merawat ciptaan, manusia secara tidak langsung sedang mengabdi kepadanya. Kekuatan Sang Hyang Taya tidak hanya terlihat pada skala kosmik, tetapi juga pada detail-detail terkecil dalam kehidupan sehari-hari, dari perputaran musim hingga denyut nadi manusia. Hubungan antara Sang Hyang Taya dan manusia dalam ajaran Kapitayan bukanlah hubungan yang berjarak, melainkan sangat personal dan intim. Meskipun Sang Hyang Taya adalah zat yang transenden dan tak terbatas, ajaran ini meyakini bahwa percikan ilahi darinya bersemayam di dalam diri setiap manusia. Bagian ini disebut sebagai jati diri, esensi sejati yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Karena Sang Hyang Taya bersemayam di dalam hati, manusia tidak perlu mencarinya di tempat yang jauh atau melalui perantara yang rumit. Sebaliknya, jalan menuju Tuhan adalah melalui introspeksi, penyucian diri, dan mendengarkan suara hati nurani. Hati nurani adalah corong yang menyampaikan kehendak Sang Hyang Taya, dan dengan mengikuti suara hati nurani yang bersih, manusia sejatinya sedang menempuh jalan yang diridhoi olehnya. Hubungan yang intim ini juga membentuk sebuah landasan moral yang kuat. Dengan menyadari bahwa Sang Hyang Taya adalah bagian dari dirinya, manusia diharapkan untuk bertindak dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan kejujuran kepada sesama dan kepada alam. Menyakiti orang lain atau merusak alam sama dengan menyakiti diri sendiri dan Sang Hyang Taya yang ada di dalam diri. Hal ini membentuk sebuah etika universal yang berakar pada kesadaran spiritual, bukan hanya pada aturan yang dipaksakan dari luar. Dengan demikian, ajaran Kapitayan tidak hanya menawarkan sebuah sistem kepercayaan, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan harmonis, di mana hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama terjalin erat dalam satu kesatuan spiritual. Salah satu karakteristik unik dari Kapitayan adalah ketiadaan kitab suci yang tertulis. Pedoman hidup yang dianut oleh penganutnya bukanlah berasal dari teks-teks sakral, melainkan dari sebuah konsensus nilai dan etika yang diwariskan secara lisan, dikenal sebagai tata krama. Tata krama adalah sistem moral dan etika yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat Jawa, mulai dari interaksi sosial, cara berbicara, hingga sikap terhadap alam.
Tata krama bukanlah sekadar aturan sopan santun, tetapi sebuah manifestasi dari kehendak Sang Hyang Taya untuk menciptakan harmoni dan keadilan di muka bumi. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang memiliki akhlak terpuji dan budi pekerti luhur. Tata krama dalam Kapitayan mencakup berbagai prinsip seperti rukun, gotong royong, tepa selirah melalui toleransi, dan unggah-ungguh melalui sopan santun. Prinsip-prinsip ini tidak dibuat-buat, melainkan diyakini sebagai cerminan dari hukum alam yang telah ditetapkan oleh Sang Hyang Taya. Dengan mempraktikkan tata krama, manusia tidak hanya menjalankan etika sosial, tetapi juga sedang menunaikan ibadah spiritual. Berbuat baik kepada sesama adalah cara untuk menghormati Sang Hyang Taya, karena ia bersemayam di dalam hati setiap manusia. Oleh karena itu, dalam Kapitayan, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual sembahyang, tetapi juga mencakup seluruh tindakan dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tata krama ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan ajaran Islam tentang akhlak mulia. Islam mengajarkan bahwa ibadah yang paling utama adalah berbuat baik kepada sesama, membantu yang membutuhkan, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Akhlak yang baik adalah cerminan dari iman yang kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia." Baik Kapitayan maupun Islam menekankan bahwa iman tanpa akhlak yang baik adalah kosong, dan sebaliknya, akhlak yang baik tanpa iman tidak akan sempurna. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa telah memiliki fondasi moral yang kuat dan terintegrasi dalam kehidupan mereka. Ketika Islam datang, ajaran tentang akhlak mulia bukanlah hal baru, melainkan sebuah penegasan dan penyempurnaan dari nilai-nilai luhur yang telah mereka anut melalui tata krama. Ini sekali lagi membuktikan bahwa ada keselarasan yang luar biasa antara ajaran leluhur dan ajaran Islam yang mempermudah proses penerimaan Islam di tanah Jawa. Sebagai kelanjutan dari pembahasan tentang tata krama yang merupakan ibadah dalam makna luas, bab ini akan fokus pada ibadah ritual dalam ajaran Kapitayan, yaitu sembahyang. Sembahyang adalah sebuah laku spiritual yang bertujuan untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri secara langsung kepada Sang Hyang Taya. Meskipun tidak ada perintah yang kaku seperti dalam sholat 5 waktu, sembahyang dalam Kapitayan tetap memiliki tata cara dan filosofi yang mendalam. Ibadah ini dilakukan di tempat khusus yang disebut sanggar. Sanggar bukanlah bangunan megah atau beruki rumit, melainkan sebuah tempat yang sederhana dan suci. Kesederhanaan sanggar mencerminkan filosofi Sang Hyang Taya yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan rupa, mengajarkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan istana, melainkan hati yang bersih. Tujuan utama dari sembahyang adalah untuk mencapai kondisi manunggaling kawula Gusti, sebuah konsep yang bisa diterjemahkan sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan. Namun, penyatuan ini bukan dalam arti menyatu secara fisik, melainkan dalam arti kesadaran, di mana kehendak manusia selaras dengan kehendak Sang Hyang Taya. Sembahyang adalah sebuah upaya untuk melepaskan diri dari segala ikatan duniawi, dari ego dan nafsu, sehingga manusia dapat merasakan kehadiran ilahi di dalam dirinya. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang dilakukan secara internal dan personal. Pada intinya, sembahyang Kapitayan adalah sebuah ritual gerakan yang bersifat simbolis. Setiap gerakan memiliki makna filosofis yang mendalam, yang mencerminkan sikap pengagungan, kerendahan diri, dan kepasrahan total kepada Sang Hyang Taya. Gerakan-gerakan ini tidak dibuat secara acak, melainkan dirancang secara sistematis untuk menuntun penganutnya dari kondisi duniawi menuju kondisi spiritual. Tata cara sembahyang ini memiliki kemiripan yang mengejutkan dengan gerakan salat dalam Islam, yang akan kita bahas secara rinci di bab-bab berikutnya. Kemiripan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah indikasi kuat bahwa tata cara ibadah yang disebarkan oleh para ulama penyebar Islam pada masa lalu mungkin telah beradaptasi dengan tradisi lokal yang sudah ada, menciptakan sebuah jembatan kultural yang membuat ajaran baru lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sebelum memulai sembahyang, penganut Kapitayan akan melakukan serangkaian persiapan yang esensial. Persiapan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, dan memiliki kemiripan yang mencolok dengan ritual pra-solat dalam Islam. Yang paling mendasar adalah penyucian diri.
Meskipun tidak ada aturan baku seperti wudhu dalam Islam, penganut Kapitayan dianjurkan untuk membersihkan diri secara fisik dan mental sebelum menghadap Sang Hyang Taya. Membersihkan diri secara fisik adalah dengan mandi atau mencuci anggota badan untuk memastikan kebersihan lahiriah. Namun yang lebih penting adalah penyucian batiniah, yaitu membersihkan hati dan pikiran dari segala kekotoran, iri hati, dan prasangka buruk. Tujuannya adalah untuk mencapai kondisi yang tenang dan suci yang disebut hening. Setelah penyucian, langkah selanjutnya adalah menetapkan niat atau greget, yaitu tekad bulat untuk melakukan sembahyang. Niat ini adalah fondasi dari seluruh ibadah, yang membedakan sembahyang dari sekedar gerakan fisik biasa. Niat yang tulus adalah kunci untuk membuka pintu komunikasi spiritual dengan Sang Hyang Taya. Dalam Islam, niat juga merupakan syarat mutlak dalam setiap ibadah, termasuk sholat, dan tujuannya adalah untuk mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Persiapan ini juga melibatkan fokus mental. Penganut Kapitayan akan memusatkan seluruh perhatiannya pada Sang Hyang Taya, melepaskan segala urusan duniawi, kekhawatiran, dan keinginan pribadi. Ini adalah sebuah upaya untuk mengosongkan pikiran dari segala sesuatu selain Zat yang Maha Esa. Kondisi ini mirip dengan konsep khusyuk dalam Islam, yaitu kondisi di mana hati dan pikiran sepenuhnya tertuju kepada Allah selama sholat. Proses persiapan ini menunjukkan bahwa baik Kapitayan maupun Islam sama-sama menekankan pentingnya kesucian, niat yang tulus, dan fokus yang mendalam sebelum memulai ibadah. Hal ini mengajarkan bahwa ibadah bukanlah sekedar ritual yang diulang-ulang, melainkan sebuah momen sakral yang membutuhkan persiapan lahir dan batin secara total. Dengan persiapan yang matang, penganut Kapitayan siap untuk memulai gerakan-gerakan fisik yang akan mengantarkan mereka pada pengalaman spiritual yang mendalam. Setelah niat ditetapkan dan diri telah disucikan, sembahyang dalam Kapitayan dimulai dengan gerakan pertama yang disebut Tula Ajek. Gerakan ini dilakukan dengan berdiri tegak, menghadap ke satu arah, dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu. Gerakan ini memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Kata tula bisa diartikan sebagai timbangan atau seimbang, sementara ajeb berarti tegak atau kokoh. Dengan berdiri tegak, penganut Kapitayan memproklamasikan bahwa ia berada dalam kondisi seimbang dan siap untuk menghadap Sang Hyang Taya. Mengangkat kedua tangan melambangkan penyerahan diri secara total, melepaskan segala beban duniawi, dan berserah diri sepenuhnya kepada Zat yang Maha Kuasa. Gerakan Tula Ajak ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan takbiratul ihram dalam sholat. Takbiratul ihram adalah gerakan pembuka sholat di mana seseorang berdiri tegak dan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya. Kata ihram sendiri berarti mengharamkan, yang menandakan bahwa begitu seseorang memulai takbiratul ihram, segala aktivitas duniawi yang sebelumnya diperbolehkan, seperti berbicara, makan, atau bergerak secara tidak perlu, menjadi terlarang. Ini adalah sebuah momen sakral yang memisahkan antara dunia luar dengan waktu ibadah. Meskipun dalam Kapitayan tidak ada pengucapan Allah Maha Besar secara verbal, gerakan Tula Ajak secara simbolis menyampaikan pesan yang sama. Sikap berdiri tegak adalah simbol kebesaran Sang Hyang Taya. Sementara mengangkat tangan adalah tanda pengakuan bahwa Sang Hyang Taya adalah satu-satunya yang berhak diagungkan. Dengan melakukan Tula Ajak, penganut Kapitayan secara batiniah telah memasuki wilayah sakral ibadah, meninggalkan segala hiruk-pikuk dunia. Ini adalah gerbang pembuka menuju serangkaian gerakan spiritual berikutnya yang semuanya dirancang untuk menuntun manusia pada kesadaran penuh akan kebesaran Sang Hyang Taya dan kerendahan diri di hadapannya. Setelah Tula Ajak, gerakan berikutnya dalam sembahyang Kapitayan adalah tungkul. Gerakan ini dilakukan dengan membungkuk, menundukkan kepala, dan menempatkan kedua tangan di atas lutut, serupa dengan posisi ruku dalam salat. Kata tungkul dalam bahasa Jawa memiliki arti tunduk
atau membungkuk. Filosofi di balik gerakan ini sangat jelas. Ia melambangkan kerendahan diri dan kepatuhan total kepada Sang Hyang Taya. Saat manusia membungkuk, ia secara simbolis mengakui bahwa ia adalah makhluk yang lemah, sementara Sang Hyang Taya adalah zat yang maha agung. Gerakan tungkul ini merupakan kelanjutan alami dari tula ajek. Jika tula ajek adalah pengakuan akan kebesaran Sang Hyang Taya, maka tungkul adalah ekspresi fisik dari pengakuan tersebut. Gerakan membungkuk ini juga memiliki arti penghormatan yang sangat dalam. Dalam budaya Jawa, membungkuk adalah gestur penghormatan yang paling tinggi, yang ditujukan kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dengan membungkuk di hadapan Sang Hyang Taya, penganut Kapitayan memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta alam semesta. Kemiripan tungkul dengan ruku dalam salat sangatlah nyata. Dalam salat, ruku adalah gerakan membungkuk sebagai simbol pengagungan kepada Allah. Gerakan ini disertai dengan pengucapan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, yang berarti Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Baik dalam Kapitayan maupun Islam, gerakan membungkuk ini adalah sebuah manifestasi dari sikap rendah hati dan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Gerakan ini mengajarkan bahwa meskipun manusia diberi akal dan kekuatan, pada hakikatnya ia tidak memiliki kekuasaan apapun di hadapan Sang Pencipta. Gerakan tungkul ini juga merupakan jeda spiritual yang memungkinkan penganut untuk merenungkan kebesaran Sang Hyang Taya dan posisinya yang rendah sebagai makhluk. Dari posisi membungkuk inilah, ia akan melanjutkan perjalanan spiritualnya menuju tingkat kepasrahan yang lebih dalam. Setelah gerakan membungkuk atau tungkul, sembahyang Kapitayan berlanjut ke posisi tumpah. Gerakan ini adalah duduk bersimpuh dengan tumit diduduki, sebuah posisi yang sangat mirip dengan duduk iftirosh atau duduk di antara dua sujud dalam sholat. Kata tumpah secara harfiah dapat berarti berhenti atau hinggap. Gerakan ini menandakan sebuah momen jeda yang penting dalam ibadah, yaitu saat di mana manusia berhenti dari gerakan fisik yang penuh energi dan beralih ke kondisi yang lebih statis dan reflektif. Posisi duduk bersimpuh ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Dalam tradisi spiritual Jawa, duduk bersimpuh adalah posisi yang menunjukkan kesopanan, kerendahan hati, dan kesiapan untuk mendengarkan. Pada posisi tumpah, penganut Kapitayan dianjurkan untuk menenangkan pikiran, merenungkan kebesaran Sang Hyang Taya yang telah ia agungkan, dan merasakan kehadirannya di dalam hati. Ini adalah momen untuk introspeksi, saat di mana manusia dapat mengevaluasi diri dan memohon petunjuk dari Sang Hyang Taya. Gerakan tumpah mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya tentang gerakan-gerakan yang berurutan, tetapi juga tentang jeda untuk merenung dan berkomunikasi secara batiniah dengan Tuhan. Dalam sholat, duduk di antara dua sujud memiliki fungsi yang serupa. Ini adalah momen untuk beristighfar, memohon ampun, dan memohon rahmat dari Allah. Duduk iftirosh adalah jeda yang memungkinkan seorang muslim untuk mengambil nafas sejenak dan menguatkan kembali niatnya sebelum melanjutkan gerakan-gerakan berikutnya. Kemiripan antara tumpah dan iftirosh menunjukkan adanya kesamaan filosofis yang kuat, yaitu bahwa ibadah harus melibatkan tidak hanya gerakan fisik, tetapi juga kontemplasi batiniah yang mendalam. Gerakan tumpah menjadi jembatan spiritual yang menghubungkan gerakan pengagungan yang telah dilakukan sebelumnya dengan gerakan kepasrahan total yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu sujud. Ini adalah sebuah perjalanan yang logis dan sistematis, dari pengagungan, kerendahan hati, hingga refleksi yang semuanya mengarah pada puncak ibadah. Puncak dari sembahyang dalam Kapitayan adalah gerakan ondem, yaitu bersujud dengan meletakkan dahi di atas tanah. Kata ondem memiliki arti menundukkan kepala atau tersungkur. Gerakan ini adalah ekspresi tertinggi dari kepasrahan, kerendahan diri, dan penghambaan total kepada Sang Hyang Taya. Saat melakukan ondem, bagian tubuh yang paling mulia, yaitu kepala atau dahi, diletakkan di posisi yang paling rendah,
yaitu di tanah. Ini secara simbolis menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki kebanggaan atau kekuasaan apapun di hadapan Sang Pencipta. Ia adalah hamba yang lemah dan penuh kekurangan, yang berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Sang Hyang Taya. Gerakan ondem ini juga memiliki makna filosofis yang lain. Dengan meletakkan dahi di tanah, penganut kapitayan merasakan koneksi fisik langsung dengan bumi, yang merupakan salah satu ciptaan Sang Hyang Taya. Ini adalah momen di mana manusia merasa dirinya terintegrasi kembali dengan alam semesta, menyadari bahwa ia adalah bagian dari keseluruhan ciptaan yang tunduk pada hukum Sang Pencipta. Ondem adalah momen untuk melepaskan segala ego dan keakuan, dan meleburkan diri dalam kehendak ilahi. Kemiripan ondem dengan sujud dalam syalat sangatlah mencolok dan merupakan puncak dari kemiripan seluruh rangkaian ibadah. Dalam syalat, sujud adalah gerakan paling mulia, di mana seorang muslim paling dekat dengan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat ia sedang bersujud. Kedua ritual ini, baik ondem maupun sujud, menekankan bahwa kehambaan sejati terwujud melalui kepasrahan total, di mana manusia melepaskan segala keangkuhan dan meletakkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Gerakan ondem adalah penutup dari rangkaian sembahyang yang penuh makna, sebuah kesimpulan yang menegaskan kembali esensi dari ajaran kapitayan, bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi dan berserah diri kepada Sang Hyang Taya. Serangkaian gerakan sembahyang dalam kapitayan, dari tula ajeg, tungkul, tumpa, hingga ondem, bukanlah sekadar serangkaian ritual fisik tanpa makna. Sebaliknya, setiap gerakan membentuk sebuah narasi spiritual yang koheren, sebuah perjalanan dari kesadaran akan kebesaran Tuhan hingga kepasrahan total di hadapannya. Secara keseluruhan, filosofi di balik semua gerakan ini adalah perpaduan antara pengagungan dan kerendahan diri. Perjalanan dimulai dengan tula ajeg, di mana manusia berdiri tegak dan mengangkat tangan sebagai simbol pengagungan kepada Sang Hyang Taya. Ini adalah proklamasi awal bahwa ia akan mengabdi hanya kepada Zat yang Maha Kuasa. Setelah itu, ia membungkuk dalam posisi tungkul sebagai ekspresi kerendahan diri. Gerakan ini menunjukkan bahwa manusia, meskipun berdiri tegak sebagai makhluk mulia, pada hakikatnya harus tunduk di hadapan Sang Pencipta. Kemudian, ia duduk bersimpuh dalam posisi tumpa, sebuah jeda untuk merenung dan menenangkan batin, menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang kontemplasi. Puncak dari semua ini adalah ondem, di mana manusia bersujud dengan total, meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia ke tanah. Ini adalah simbolisasi sempurna dari kepasrahan mutlak, di mana ego dan keangkuhan dihancurkan, dan yang tersisa hanyalah penghambaan murni kepada Sang Hyang Taya. Keseluruhan rangkaian ini memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan filosofi di balik sholat dalam Islam. Sholat juga dimulai dengan takbir yang mengagungkan Allah, Allahu Akbar, dilanjutkan dengan ruku yang melambangkan kerendahan diri, kemudian jeda duduk, dan diakhiri dengan sujud yang merupakan puncak kepasrahan. Kedua ritual ini mengajarkan bahwa manusia harus selalu mengingat posisinya sebagai hamba dan bahwa kebesaran hanya milik Tuhan semata. Filosofi ini tidak hanya bertujuan untuk menuntun manusia dalam ibadah, tetapi juga untuk membentuk karakter dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selalu mengingat pengagungan dan kerendahan diri di hadapan Sang Pencipta, manusia diharapkan dapat hidup dengan penuh kesadaran, rendah hati, dan kasih sayang kepada sesama, mencerminkan nilai-nilai luhur dari ajaran kapitayan dan Islam. Dari uraian 14 bab sebelumnya, menjadi jelas bahwa kapitayan dan Islam memiliki benang merah spiritual yang sangat kuat. Ajaran monoteisme kapitayan yang berpusat pada Sang Hyang Taya tidak asing dengan konsep tauhid dalam Islam. Filosofi Taya yang melambangkan Tuhan yang tak berwujud dan transenden, selaras dengan deskripsi Allah dalam Al-Quran sebagai zat yang tidak menyerupai apapun. Begitu pula, tata krama sebagai pedoman hidup luhur dalam kapitayan, menemukan konfirmasinya dalam ajaran Islam tentang akhlak mulia. Namun,
Kemiripan yang paling mencolok dan menjadi bukti nyata adanya kesinambungan spiritual adalah tata cara sembahyangnya. Rangkaian gerakan sembahyang Kapitayan, dari Tula Ajeg hingga Ondem, secara luar biasa serupa dengan gerakan salat dalam Islam, dari takbiratul ihram hingga sujud. Kemiripan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur damai, dibawa oleh para pedagang dan ulama yang bijaksana. Para ulama ini, yang kelak dikenal sebagai Wali Songo, tidak serta-merta menghapus tradisi spiritual lokal, melainkan mengakomodasi dan mengintegrasikannya ke dalam ajaran Islam. Mereka menemukan bahwa masyarakat Jawa telah memiliki fondasi monoteistik dan ritual ibadah yang secara filosofis mirip dengan Islam. Oleh karena itu, ketika para wali memperkenalkan salat, masyarakat Jawa tidak merasa itu sebagai sesuatu yang asing. Mereka melihat salat sebagai sebuah penyempurnaan dari ritual sembahyang yang telah mereka lakukan secara turun-temurun. Konsep Sang Hyang Taya bertransisi menjadi Allah, tata krama disempurnakan oleh akhlak mulia, dan sembahyang Kapitayan disempurnakan oleh salat. Proses ini adalah sebuah contoh luar biasa dari inkulturasi ajaran agama, di mana Islam diterima bukan sebagai agama yang menindas, melainkan sebagai sebuah ajaran yang datang untuk melengkapi dan menyempurnakan keyakinan yang sudah ada. Hal ini menjelaskan mengapa Islam dapat menyebar begitu cepat dan menjadi agama mayoritas di Nusantara, karena ia datang bukan untuk menghancurkan masa lalu, melainkan untuk membangun masa depan di atas fondasi spiritual yang telah kokoh sejak lama. Kisah Kapitayan adalah bukti nyata bahwa jauh sebelum Islam datang, jiwa spiritual masyarakat Jawa telah siap untuk menerima cahaya tauhid. Setelah berabad-abad menjadi fondasi spiritual masyarakat Jawa, terutama dengan datangnya Islam, Kapitayan tidak begitu saja lenyap di telan zaman. Sebaliknya, ia mengalami sebuah proses transformasi budaya dan spiritual yang mendalam, yang akhirnya melahirkan apa yang kita kenal sekarang sebagai kejawen. Kejawen dapat dipahami sebagai bentuk evolusioner dari Kapitayan, di mana ajaran leluhur yang asli berinteraksi, beradaptasi, dan berintegrasi dengan ajaran-ajaran baru yang masuk, terutama Islam, namun juga Hindu dan Buddha. Proses ini, yang dalam istilah antropologi disebut sebagai sinkretisme, merupakan ciri khas peradaban Jawa yang mampu menyerap dan memadukan berbagai unsur budaya tanpa kehilangan identitas aslinya. Jembatan utama dalam evolusi ini adalah para penyebar Islam awal di Jawa, khususnya Wali Songo. Mereka tidak datang dengan membawa doktrin yang kaku dan menuntut penolakan total terhadap tradisi lama. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan yang arif dan bijaksana yang dikenal dengan istilah dakwah bil hikmah atau menyebarkan ajaran dengan cara yang penuh hikmah dan kearifan. Para Wali Songo melihat bahwa konsep Sang Hyang Taya dalam Kapitayan memiliki kemiripan yang luar biasa dengan tauhid dalam Islam. Mereka tidak memaksa masyarakat Jawa untuk meninggalkan Sang Hyang Taya, melainkan membantu mereka menyempurnakan pemahaman tersebut dengan memperkenalkan nama Allah. Dengan demikian, Tuhan yang satu yang selama ini mereka sembah, kini memiliki nama yang lebih universal, yaitu Allah. Konsep hampa atau suwong Sang Hyang Taya juga sejalan dengan konsep Allah yang tidak berwujud dan tidak dapat digambarkan. Proses sinkretisme ini juga berlaku pada praktik-praktik spiritual. Ritual sembahyang Kapitayan yang telah kita bahas tidak dihilangkan begitu saja. Sebaliknya, ia disempurnakan menjadi sholat 5 waktu. Gerakan-gerakan seperti Tula Ajeg, Tungkul, Tumpa, dan Ondem bertransformasi dan diselaraskan dengan tata cara sholat, sehingga masyarakat Jawa tidak merasa asing dengan ritual ibadah baru ini. Selain itu, praktek laku prihatin dalam Kapitayan seperti puasa dan meditasi menemukan paralelnya dalam tasawuf atau sufisme Islam. Kejawen, oleh karena itu, menjadi sebuah wadah di mana nilai-nilai spiritual Kapitayan seperti pencarian jati diri, penyucian batin, dan hubungan personal dengan Tuhan terus hidup dan berkembang di bawah naungan Islam. Inti dari Kejawen adalah perpaduan antara 3 pilar utama: ajaran Islam, tradisi Jawa kuno, terutama Kapitayan, dan filsafat mistis.
Hasilnya adalah sebuah keyakinan yang unik dan mendalam. Dalam kejawen, seorang penganut dapat menjalankan sholat 5 waktu, tetapi pada saat yang sama juga melestarikan tradisi selamatan atau kenduri sebagai bentuk syukur dan doa. Ia mungkin berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga menjalankan puasa mutih atau puasa Senin Kamis yang berakar dari tradisi Jawa. Kejawen menempatkan penekanan yang sangat kuat pada ajaran moral dan etika yang merupakan kelanjutan langsung dari tata krama Kapitayan. Nilai-nilai seperti rukun, tepas selira atau toleransi, dan budi pekerti luhur atau akhlak mulia menjadi pedoman hidup yang utama. Ini menunjukkan bahwa kejawen bukanlah sebuah agama yang dogmatis, melainkan sebuah cara hidup yang memadukan spiritualitas dengan etika dan adat istiadat. Kata kejawen itu sendiri secara harfiah berarti menjadi Jawa atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Jawa. Istilah ini menandakan bahwa kejawen adalah sebuah identitas budaya dan spiritual yang tak terpisahkan dari jati diri orang Jawa. Kejawen adalah sebuah jalan spiritual yang menekankan pentingnya pengalaman batin dan penyatuan diri dengan Tuhan atau manunggaling kaula Gusti melalui olah batin dan tirakat, bukan sekedar kepatuhan pada aturan-aturan formal. Ini adalah kelanjutan dari ajaran Kapitayan yang memandang Tuhan sebagai zat yang bersemayam di dalam hati, bukan di tempat yang jauh. Oleh karena itu, bagi banyak penganut kejawen, Islam bukanlah agama yang asing, melainkan wujud yang lebih terstruktur dan universal dari keyakinan monoteisme yang telah ada di hati mereka sejak lama. Kejawen adalah bukti hidup dari warisan spiritual Kapitayan, sebuah cermin yang merefleksikan kemampuan masyarakat Jawa untuk memadukan kearifan lokal dengan ajaran universal, menciptakan sebuah warisan budaya dan spiritual yang unik dan abadi. Ia adalah kesaksian atas kejeniusan budaya Jawa dalam menyerap, menafsirkan, dan menghidupkan kembali ajaran-ajaran leluhur dalam konteks yang selalu berubah. Setelah berabad-abad melalui proses evolusi yang panjang, dari Kapitayan yang murni monoteistik hingga kejawen yang bersifat sinkretik, ajaran ini terus berlanjut hingga ke era modern. Di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan formalisasi agama yang semakin ketat, kejawen kini menghadapi tantangan-tantangan baru yang menguji ketahanannya sebagai sebuah tradisi spiritual. Meskipun kejawen telah berhasil beradaptasi dengan masuknya Islam, ia kini harus berhadapan dengan konsep-konsep modernitas yang terkadang berlawanan dengan nilai-nilai tradisionalnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kejawen bertahan dan di mana posisinya dalam masyarakat Indonesia yang plural dan semakin terorganisir secara keagamaan? Pada dasarnya, kejawen di era modern bukanlah sebuah entitas tunggal. Ia adalah sebuah payung besar yang menaungi berbagai aliran dan individu yang memiliki pemahaman dan praktik yang beragam. Bagi sebagian orang, kejawen adalah identitas budaya yang sangat melekat pada bahasa, seni, dan etika hidup terlepas dari keyakinan agamanya. Bagi yang lain, kejawen adalah jalan spiritual yang utama yang mengedepankan olah batin dan hubungan personal dengan Tuhan, Gusti Pangeran, seringkali diiringi dengan praktek mistis yang merupakan warisan leluhur. Kelompok ini seringkali dikenal sebagai penghayat kepercayaan, yaitu mereka yang menganut sistem kepercayaan lokal non-formal. Tantangan terbesar yang dihadapi kejawen di Indonesia modern adalah statusnya yang tidak diakui secara resmi sebagai salah satu agama di Indonesia. Menurut peraturan pemerintah, hanya 6 agama yang diakui: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Akibatnya, para penganut kejawen seringkali menghadapi kendala administratif, mulai dari pengisian kolom agama di kartu tanda penduduk atau KTP, hingga urusan pernikahan. Mayoritas penganut kejawen akhirnya memilih untuk mencantumkan salah satu dari 6 agama yang diakui, biasanya Islam, sebagai identitas formal mereka. Kondisi ini menciptakan sebuah realitas di mana spiritualitas dan identitas formal mereka menjadi terpisah, sebuah dilema yang tak terhindarkan. Selain itu, kejawen juga menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok keagamaan yang lebih ortodoks.
Praktik-praktik kejawen seperti ritual sesajen, pemujaan pada makam leluhur, atau keyakinan pada kekuatan spiritual tertentu seringkali dianggap sebagai bid'ah atau inovasi yang sesat atau bahkan syirik, menyekutukan Tuhan oleh sebagian kalangan. Kritik ini menimbulkan ketegangan sosial dan menciptakan stereotip negatif terhadap kejawen yang seringkali dianggap sebagai keyakinan primitif atau musyrik. Tekanan semacam ini secara tidak langsung dapat mengikis kepercayaan dan membuat generasi muda kejawen ragu-ragu untuk meneruskan tradisi leluhur mereka. Mereka berada di persimpangan jalan, di mana mereka harus memilih antara mempertahankan warisan budaya dan spiritual atau mengikuti arus mayoritas untuk diterima secara sosial. Namun, di tengah segala tantangan tersebut, kejawen juga menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Adanya komunitas-komunitas spiritual yang aktif, baik di pedesaan maupun di perkotaan, menjadi bukti bahwa ajaran ini terus hidup. Mereka secara rutin mengadakan pertemuan untuk berdiskusi, meditasi atau samadhi, dan menjalankan ritual-ritual tradisional. Beberapa tokoh kejawen juga berupaya untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan ajaran mereka melalui buku, seminar, dan media sosial. Agar tidak punah ditelan waktu, mereka mencoba merumuskan ajaran kejawen dalam bahasa yang lebih modern dan rasional, sehingga dapat diterima oleh generasi muda yang berpendidikan tinggi. Perkembangan penting lainnya adalah pengakuan secara hukum. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bersejarah yang mengizinkan penganut penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinan mereka pada KTP. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah kejawen dan kepercayaan lokal lainnya, memberikan harapan akan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih besar. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, putusan ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang negara terhadap keberagaman spiritual di Indonesia. Secara keseluruhan, kejawen di era modern adalah cerminan dari perjuangan sebuah tradisi untuk mempertahankan esensinya di tengah dunia yang terus berubah. Ia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang kaya akan spiritualitas Kapitayan dengan masa kini yang penuh dinamika. Kejawen adalah sebuah pengingat bahwa spiritualitas sejati seringkali tidak terikat pada dogma formal, melainkan pada perjalanan batin, etika dan harmoni dengan alam dan sesama. Ia adalah bukti bahwa di dalam diri masyarakat Jawa, warisan leluhur akan terus hidup, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Kisah ini bukanlah sekadar catatan sejarah tentang perubahan kepercayaan, melainkan sebuah narasi epik tentang daya tahan, kearifan, dan kejeniusan budaya. Kapitayan hadir sebagai fondasi spiritual yang kokoh, meyakini satu Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Taya, jauh sebelum ajaran-ajaran universal lainnya menginjakkan kaki di bumi Nusantara. Konsep ketuhanannya yang transenden, etika hidupnya yang luhur, tata krama, dan tata cara ibadahnya yang syarat makna, ternyata memiliki keselarasan yang mencengangkan dengan ajaran Islam. Kemiripan inilah yang menjadi kunci. Alih-alih menimbulkan konflik, kedatangan Islam justru disambut dengan akomodasi dan asimilasi. Para wali songo dengan bijaksana tidak menolak tradisi leluhur, melainkan menyempurnakannya. Sang Hyang Taya bertransformasi menjadi Allah dan ritual sembahyang Kapitayan disempurnakan menjadi solat. Dari proses sinkretisme yang luar biasa ini, lahirlah kejawen, sebuah identitas spiritual yang unik di mana nilai-nilai spiritual Kapitayan terus hidup berdampingan dengan Islam. Kejawen adalah bukti nyata bahwa identitas tidak harus memilih antara tradisi masa lalu dan keyakinan masa kini, melainkan mampu merangkul keduanya dalam harmoni yang indah. Pada akhirnya, warisan spiritual ini mengajarkan kita bahwa pencarian akan Tuhan adalah sebuah perjalanan universal yang dapat ditempuh melalui berbagai jalan. Kisah Kapitayan dan kejawen adalah testimoni bahwa di dalam hati dan jiwa masyarakat Nusantara telah bersemayam sebuah keyakinan mendasar akan keesaan Tuhan dan pentingnya hidup yang selaras dengan alam dan sesama. Meskipun kini kejawen menghadapi tantangan modernitas, ia tetap menjadi cerminan dari kekayaan spiritual bangsa, sebuah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini adalah akhir dari sebuah kisah yang tak pernah benar-benar berakhir.
warisan spiritual Nusantara yang abadi akan terus hidup, beradaptasi, dan menginspirasi, menjadi pengingat bahwa di balik keragaman terdapat satu sumber kebenaran yang mengikat kita semua.